Ya, dan untuk membahas mengenai sehat saat pandemi atau sehat psikis Ya, selama pandemi ya, saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Anda Tri Iswardani MSc Psikolog yang juga merupakan Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI wilayah Jakarta. Halo Bu Tri, apa kabar? halo, halo Raden. Iya, Bu Tri, ini kan kalau kita lihat saat ini pandemi COVID-19 sudah terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan Mhm. salah satu hal yang terjadi dengan kita Ya, sebagai orang-orang yang ada di negara dengan pandemi COVID-19 adalah kecemasan gitu. Apa yang kemudian menjadi alasan orang semakin dan semakin cemas ini, Bu Tri? ya. Jadi memang saat ini semua orang seluruh dunia mengalami kecemasan ya. Kecemasan itu bervariasi. Ada yang sekedar khawatir, ada yang eh, takut sampai panik, ya. Ada juga yang marah reaksinya. Jadi ini cemasnya memang bervariasi begitu, ya. Saya pikir cemas yang kali ini sebetulnya sesuatu hal yang wajar ya kalau seseorang itu mengalami reaksi cemas. Karena memang it's a normal reaction in abnormal condition. Kondisinya yang nggak seperti biasa kan. Kita mengalami banyak sekali perubahan yang mau tidak mau menimbulkan kecemasan pada orang. Nah, timbulnya kecemasan ini, Raden, menurut saya ini sesuatu yang apa ya, perlindungan diri sebetulnya, refleks untuk perlindungan diri. Jadi biasanya orang kalau mengalami ancaman seperti ini tiba-tiba tidak jelas, semuanya serba berubah ya, uncertainty, unpredictability, jadi nggak bisa mempredik apa yang akan terjadi besok, lalu apa yang terjadi dengan saya, semuanya serba bergerak gitu ya, tidak ada yang firm, tidak ada yang pasti, maka orang mengalami kecemasan begitu. Mhm. Baik, Ibu Tri. Ya. Iya, ini sampai titik apa sih kecemasan ini masih dianggap wajar? Kalau kita lihat kan memang wajar memang cemas, apalagi kondisinya banyak sekali berita-berita di luar yang membuat orang tua khawatir terhadap anaknya yang masih mungkin mobilitasnya masih keluar. Tapi kecemasan ini bisa dikatakan wajar sampai di titik mana? Indikasi tertentu kah ada yang bisa kita lihat untuk melihat kecemasan ini sudah titik yang tidak wajar? Begini, kalau Anda masih bisa berpikir, oke, saya cemas, kenapa? Mhm, Oh, virus di mana-mana. Oh, oleh sebab itu saya mendapatkan informasi mulai dari bahaya ya. Lalu betul. Anda dapat informasi juga tentang bagaimana melindunginya kan. Mhm, Kalau pikiran Anda masih bisa jalan, oke, there is danger, tapi saya can do something to protect myself. Siap-siap dengan oke, katanya harus social distancing, paham, saya lakukan. mhm. Physical distancing saya lakukan. Lalu harus sering-sering cuci tangan, saya lakukan. Nah, itu berarti masih wajar karena pikirannya masih jalan gitu. Ya, Oke. masih bisa follow, bisa mengikuti apa yang terbaik dan akhirnya tubuh itu bilang, "Oke, kita dalam bahaya, apa yang kita lakukan?" Lalu dia berfungsi untuk melindungi dirinya sendiri. Itu masih bisa dipakai karena cemasnya itu memang untuk membuat dia untuk bergerak, do Mhm. something to protect yourself gitu ya. Tapi Oke. kalau cemas saja terus langsung, aduh gimana dong, gimana dong, gimana. Dan dia tidak berbuat apa-apa, itu tandanya sudah sangat mengganggu ya. Dimana ukurannya gimana? Kalau dia tidak bisa berfungsi untuk melindungi diri, that's a problem. Oke, berarti kan ini kalau kita berbicara tentang kecemasan yang terjadi ini karena faktor eksternal ya Bu Iya. Tri ya, karena ada kecemasan di luar sana hingga akhirnya masuk ke diri kita ikutan Mhm. jadi cemas juga. Apakah ini juga akhirnya Betul, berpengaruh juga pada kesehatan psikis kita, Bu? betul, sangat-sangat berpengaruh. Hmm. Karena begini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa saat seseorang mengalami ancaman gitu ya, terus dia ada langsung takut, langsung kan warning system kita bilang do something gitu ya, atau lari atau lawan gitu ya. Itu sudah terkumpul semua energi kita untuk melawan, untuk lari atau untuk melawan. Tapi di dalam situasi seperti ini kita nggak bisa ngelawan, kita nggak bisa lari, lari kemana gitu ya. Kalau di dunia ini ada tempat yang satu negara di antah berantah sana yang aman dari COVID, pasti semua orang udah menuju ke sana kan. Masalahnya ini nggak ada gitu, di mana-mana itu bahaya Mhm. ya. Jadi begitu itu terjadi, yang terjadi adalah tubuh kita ini sibuk ngurusin cemasnya itu. Karena pada saat tubuh cemas itu keluar kortisol yang amat sangat untuk mulai bekerja untuk action gitu ya. Hmm. Mhm. Jadi apa ya, automatic system kita bilang do something, action, action gitu ya. Lupain makan, lupain segala yang penting sekarang kamu lari, do something kayak gitu ya. Makanya orang dalam keadaan cemas yang amat sangat ini biasanya udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya kan, karena prioritasnya sekarang di menyelamatkan diri gitu. Yang kita bilang mereka ini berada pada survival mode ya, survival mode. Jadi dia semua orang sibuk. Oleh sebab itu seluruh segenap tubuh seada-adanya energi diarahkan untuk melawan si cemas ini gitu.
kayaknya kan jantung berdebar, jantung tenang gitu ya misalnya. Terus lambungnya mulai terasa, aduh ini perutnya sakit. Semuanya sibuk badannya untuk menenangkan reaksi tubuh. Jadi setiap kali ada cemas pasti di situ ada physical manifestation, manifestasi fisik dari adanya kecemasan. Dia akan bunyi di badan gitu loh. Begitu cemas ada sign badan kerja. Kenapa? Memang badan kita siap untuk lari, siap untuk melawan gitu ya. Nah, bayangkan kalau cemas ini terus-terusan, dia kan akan terus-menerus tubuhnya bekerja lebih berat daripada biasanya kan. Nah, akhirnya mengganggu lah kesehatan. Ya, habis itu tambah lagi, semakin dia heartbeatnya makin cepat, takutnya makin tambah. Ini ada contoh, ada seorang ahli emosi ya, dibilang namanya James Lang, dia bilang, Anda lari karena takut atau takut karena lari, katanya gitu. Ya, terus saya mikir waktu saya kuliah, saya ingat banget ini pertanyaan ini nempel sampai sekarang. Oke, pertama kali kita lihat harimau misalnya, kita takut, kita lari gitu ya. Tapi tubuh kita hanya didesain untuk short term threat, stress ya. Begitu lihat kita lari, wah semuanya segala macam kita lakukan, lawan ini sampai kita selamat. Habis itu apa? Istirahat kan, aduh saya selamat. Nah itu short term kuat ya, gitu ya. Tetapi kalau kita lari terus saat ini nih masalahnya nih COVID ini bukan short term, dia terus-terusan. Kita lari terus ya, apa yang terjadi coba? Ya, jadi berarti tubuh kita ini sekarang kalau kita cemas terus-terusan akan menampilkan reaksi seperti orang lari terus kan, capek, ya hypervigilance ya. Jadi di sini mesti diketahui bahwa kalau kita respons lari itu sebetulnya automatic response itu yang berfungsi adalah sympathetic sistem simpatetik. Untuk bisa kita lihat bahayanya ada di sana, tapi kita harus secara sengaja mengganti sistem menjadi parasympathetic system. Caranya sangat mudah, tarik napas panjang, napas perlahan, dari hidung, ditahan dulu, baru dikeluarkan. Kita hitung sendiri nafasnya, ya. Latihan ini sangat sederhana dan itu berfungsi sebagai rem gitu. Kalau kita lari, badan kita terus-terusan berpacu gitu ya, melawan bahaya, tenang, kayak gitu ya. Kita dengan sengaja kita mengontrol. Jadi bukan kita dikontrol oleh badan, tapi badan kita yang kontrol. Gitu. Jadi badan memang harus kita kontrol sendiri ya Bu ya. Dan kecemasan itu memang sangat reaktif dan memberikan sinyal-sinyal tersendiri pada fisik kita. Nah untuk kecemasan ini apakah sebenarnya dalam kondisi social distancing saat ini bisa kita menggunakan konseling? Dan apakah konseling online cukup efektif Ibu dilakukan saat ini? Oh sangat bisa sekali. Karena begini, pada dasarnya social distancing, physical distancing, orang terputus dari connectionnya dia kan. Padahal kita tahu manusia itu makhluk sosial dan sangat membutuhkan connection. Adanya orang lain di sana gitu di telepon atau video call, telekonseling itu menunjukkan bahwa there is somebody there ya. Saya bisa ngomong sama dia, saya nggak sendirian gitu satu. Kedua, telekonseling ini dimaksudkan untuk membantu orang yang mengalami cemasan dan tidak bisa berhenti sendiri, tidak bisa menenangkan diri sendiri, untuk dibantu ditenangkan. Diajarkan cara-cara kayak tadi itu, cara nafas, cara segala macam banyak cara grounding, cara relaksasi gitu ya, mindfulness, itu akan diajarkan sampai orang itu terampil, lalu diharapkan orang tersebut bisa self care sendiri gitu tanpa kehadiran si counselornya. Jadi it's benar-benar short intervention, kita bilang ini telekonseling yang sekarang banyak dilakukan itu crisis intervention. Jadi intervensi pada situasi krisis saja gitu ya. Jadi memang benar-benar brief intervention, hanya bermaksud untuk menenangkan, lalu memberikan bekal bagi si orang yang kita counseling itu untuk melatih apa yang diajarkan. That's it. Diharapkan dia bisa menenangkan. Kalau tidak bisa, dia bisa akses lagi pertolongan gitu ya. Oke, Bu Tri, apa yang mau disampaikan ke masyarakat supaya tetap tenang dan sehat psikis selama pandemi yang kita tidak tahu ini akan berakhirnya kapan ini Bu Tri? Ya, diketahui saja bahwa kita ini sedang maraton gitu ya, terus lari dan pandai-pandailah mengambil waktu untuk istirahat. Jadi yang paling mudah untuk menjaga kesehatan mental kita semua, yang saya sarankan adalah fisik kita kendalikan. Artinya apa yang paling mudah adalah kita ciptakan sistem yang bisa kita predik, yaitu kalau biasa kita tergantung dari sistem di luar ya, kita biasa taken for granted kalau mau makanan beli, kalau mau ini ke bank, tinggal gini, sekarang agak kacau semua. Jadi kita ciptakan sistem di dalam. Bangun di jam yang sama, makan jam yang sama, mandi, tetap kita punya aktivitas yang kita bisa kontrol. Kita punya sistem baru yang internal gitu ya.
Terus setelah udah itu berjalan, lalu jangan lupa kita perhatikan yang indikator yang paling gampang adalah tidur. Tidur dan Tidur tidurnya ya. nyenyak. Ya, kalau Anda bisa tidur nyenyak, keboleh jadiannya Anda untuk merawat kesehatan mental itu baik. Karena kalau orang kecapean pun dia bisa tidur, tapi tidurnya nggak nyenyak. Besok pagi dia bangun udah, apa lagi nih, udah gitu lagi, ya kan? Betul. Orang yang dalam keadaan tegang itu tidurnya nggak bisa nyenyak. Makanya indikatornya cobalah Anda tidur yang baik, yang berkualitas. Kalau nggak bisa, belajar tentang relaksasi dan lain-lain yang bisa diakses, bisa minta tolong telekonseling juga gitu ya. Kita memberikan pelayanan gratis telekonseling untuk membantu masyarakat menenangkan diri sebetulnya ya, bisa diakses. Ya, tetap tenang dan tetap lakukan rutinitas seperti biasa. Terima kasih Bu Tri sudah berbagi bersama kita dan tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Raden dan Dika.